Ukek ukek sak tulito. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, ho, rahayu. Hei, nduk, dole putu-putuku, para kadang kinasih ingkang tansah pinaringan rahmat Gusti. Piye kabare dina iki? Dungane Semar ora mugi-mugi tapi selalu tansah pinaringan sehat lan bagas waras nggih. Kula Semar ingkang asring dipun sebat punakawan nanging sejatosipun pamomong jagat sowan malih wonten ngarsa panjenengan sedaya. Kali ini saya datang bukan untuk sekedar guyon atau bercerita tentang para kesatria yang gagah perkasa. Bukan pula untuk mengeluh tentang harga beras yang naik atau macetnya jalanan ibu kota. Itu mau urusan duniawi yang kadang bikin ruwet dan pusing kepala, ya toh? Tapi kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang lebih dalam, lebih adem, dan semoga bisa bikin hati kita semua jadi ayem tentrem. Kita akan menyelami samudra spiritualitas Jawa kuno yang seringkali disalahpahami, bahkan mungkin dilupakan. Ada yang bilang, leluhur kita kan belum punya agama formal, Mbah Semar. Apa iya mereka dekat sama Tuhan? Nah, ini dia yang menarik. Justru disitulah letak keistimewaan mereka para leluhur Nuswantara. Nduk, mulai putu-putuku. Leluhur kita para pendahulu yang bijaksana mungkin memang tidak punya KTP agama seperti kita sekarang. Mereka tidak punya label, tidak punya kotak-kotak yang membatasi. Tapi jangan salah, bukti-bukti menunjukkan justru mereka itu lebih dekat, lebih manunggal karo Gusti Kang Murping Dumadi, Sang Pencipta alam semesta ini. Kedekatan mereka itu bukan karena ritual yang rumit atau dogma yang kaku, melainkan karena penghayatan yang tulus, rasa yang mendalam, dan keselarasan dengan alam semesta. Mereka hidup dalam spiritualitas yang mengalir seperti air sungai yang tak pernah berhenti mencari muaranya. Jadi, siapkan telinga, buka hati, dan mari kita bersama-sama menyingkap tabir kearifan leluhur. Siapa tahu dari obrolan kita ini kita bisa menemukan kembali jalan pulang ke diri sejati dan tentu saja kehadirat Gusti. Siap? Yuk kita mulai. Nah, tuh tule putu-putuku. Coba bayangkan, jauh sebelum agama-agama besar masuk ke tanah Jawa ini, leluhur kita itu sudah punya konsep yang adiluhung tentang Gusti. Mereka menyebutnya dengan berbagai nama. Tapi intinya satu, Sang Yang Tunggal, Sang Yang Wenang, atau bahkan Sang Yang Hurib. Apa itu? Ya, Dia yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Hidup. Bukan sekedar dewa-dewi yang banyak jumlahnya, bukan. Ini tentang satu sumber, satu kekuatan yang meresapi seluruh alam semesta.
berbeda dengan konsep Tuhan yang kadang kita pahami sekarang, yang seringkali dibatasi oleh tembok-tembok dogma atau ritual. Leluhur kita memandang Gusti itu sebagai hurib, hidup itu sendiri. Jadi kalau kita bernafas, kalau ada angin berhembus, kalau ada pohon tumbuh, itu semua adalah manifestasi dari Sang Yang Hurib. Gusti itu ada di mana-mana, meresap dalam setiap jengkal kehidupan. Ibaratnya kalau kita mencari air, ya jangan cuma lihat di sumur atau di keran. Air itu ada di awan, di tanah, bahkan di dalam tubuh kita sendiri. Begitulah Gusti bagi leluhur kita. Mereka tidak perlu membangun rumah ibadah yang megah untuk bertemu Gusti. Kenapa? Karena bagi mereka seluruh alam semesta ini adalah rumah ibadah. Setiap daun yang bergoyang, setiap tetes embun di pagi hari, setiap kicauan burung, itu semua adalah ayat-ayat, adalah tanda-tanda kebesaran Gusti. Mereka merasakan kehadirannya dalam setiap denyut nadi kehidupan, dalam setiap harmoni alam. Makanya mereka sangat menghormati alam, karena alam adalah cerminan dari Gusti itu sendiri. Konsep ini menunjukkan bahwa leluhur kita itu sudah monoteis, sudah percaya pada satu Tuhan, jauh sebelum istilah monoteisme itu dikenal. Bedanya, mereka tidak membungkusnya dalam formalitas agama. Mereka tidak perlu label, tidak perlu seragam. Kedekatan mereka dengan Gusti itu murni dari hati, dari penghayatan, dari rasa. Mereka tidak berdebat soal siapa Tuhan yang paling benar, karena bagi mereka Gusti itu ya Gusti, satu, meresapi segalanya. Ini yang bikin saya Semar kadang geleng-geleng kepala melihat zaman sekarang. Katanya modern, tapi kok malah sibuk berdebat soal agama sampai lupa esensi ketuhanan yang sejati. Ya toh? Nah, jadi ingat ya Duk, Tule, leluhur kita itu bukan tidak bertuhan. Justru mereka bertuhan dengan cara yang paling murni, paling jujur, dan paling menyatu dengan alam. Mereka tidak perlu agama formal untuk membuktikan kedekatan mereka dengan Gusti. Cukup dengan hidup selaras, menghormati sesama, dan merasakan setiap anugerah kehidupan. Itu sudah lebih dari cukup. Paham? Bagus. Sekarang, mari kita lanjut ke segmen berikutnya tentang bagaimana filosofi hidup mereka menjadi jalan spiritual yang luar biasa. Siap? Baik, Nduk, Tole, putu-putuku. Kalau tadi kita sudah ngomongin Gusti itu seperti apa bagi leluhur kita, sekarang kita bahas bagaimana mereka menjalani hidup ini sebagai sebuah perjalanan spiritual. Bukan cuma duduk, diem di pojokan sambil meditasi loh ya. Tapi dalam setiap langkah, setiap tarikan napas dan hembusan nafas, setiap keputusan, ini yang namanya filosofi hidup sebagai jalan spiritual. Yang paling terkenal itu, dan selalu Semar Jawa wejangkan, biar kalian selalu ingat dan tersimpan di dalam alam bawah sadar kalian, yaitu ilmu Jawa kuno, manunggaling kawula Gusti. Wah, ini bukan cuma sekedar kata-kata indah di buku-buku filsafat, Nduk Tole. Ini adalah puncak dari penghayatan spiritual leluhur kita.
Manunggaling kawula Gusti itu artinya penyatuan antara hamba, kita manusia, dengan Gusti Tuhan. Bukan berarti kita jadi Tuhan ya, jangan salah paham. Ini lebih ke arah keselarasan, kesatuan batin, di mana kehendak kita selaras dengan kehendak Gusti. Ibaratnya, kalau kita ini wayang, Gusti itu dalangnya. Kalau wayang sudah manunggal dengan dalangnya, mongko setiap gerak dan ucapnya akan sesuai dengan kehendak dalang. Indah toh? Bagaimana caranya manunggal? Ya, dengan eling dan waspodo. Eling itu ingat siapa diri kita, ingat dari mana kita berasal, dan ingat siapa yang menciptakan kita. Waspodo itu hati-hati, mawas diri, tidak gampang terbuai nafsu duniawi. Kalau sudah eling dan waspodo, mongko hati kita akan bersih, pikiran kita jernih, dan kita bisa merasakan kehadiran Gusti dalam setiap aspek kehidupan. Ini bukan cuma teori, tapi praktik hidup. Ketika kita berbuat baik, ketika kita menolong sesama, ketika kita menjaga alam, itu semua adalah wujud dari manunggaling kawula Gusti. Lalu ada lagi yang namanya sangkan paraning dumadi. Ini filosofi yang bikin kita mikir, Dok Tole. Dari mana kita berasal? Dan mau kemana kita setelah ini? Pertanyaan sederhana, tapi jawabannya bisa bikin kita merinding. Leluhur kita percaya kita ini berasal dari Gusti dan pada akhirnya akan kembali kepada Gusti. Kesadaran ini membuat mereka hidup tidak sembarangan. Setiap perbuatan, setiap ucapan selalu dipertimbangkan matang-matang. Karena mereka tahu semua akan kembali pada sumbernya. Jadi, kalau kita menanam kebaikan, ya panen kebaikan. Kalau menanam keburukan, ya jangan kaget kalau panennya duri. Hukum alam, hukum Gusti itu tidak pernah bohong. Dan yang tak kalah menarik, ada konsep suwung. Wah, ini agak jelimet tapi penting. Suwung itu artinya kosong, hampa. Tapi bukan kosong melompong tanpa isi, bukan. Suwung di sini adalah kekosongan yang justru penuh makna, penuh potensi, penuh kekuatan. Ibaratnya, gelas kosong itu bisa diisi apa saja. Kalau gelasnya sudah penuh, yo tidak bisa diisi lagi. Leluhur kita mengajarkan untuk bisa menerima kearifan Gusti, hati kita harus suwung, harus kosong dari ego, dari nafsu, dari kesombongan. Kalau hati sudah suwung, mongko Gusti akan mengisi dengan kebijaksanaan, dengan ketenangan, dengan kedamaian. Ini bukan berarti kita jadi pasif ya. Justru dari kekosongan itu muncul kekuatan yang luar biasa. Kekuatan untuk berbuat baik, untuk berkarya, untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi Nduk Tole, leluhur kita itu tidak perlu pergi ke gunung atau bersemedi berhari-hari untuk mencari Tuhan. Mereka menemukan Tuhan dalam setiap tarikan napas, dalam setiap langkah kaki, dalam setiap filosofi hidup yang mereka jalani. Mereka menjadikan hidup itu sendiri sebagai ibadah, sebagai jalan menuju Gusti. Luar biasa toh? Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana budi pekerti
dan harmoni dengan alam menjadi bagian tak terpisahkan dari spiritualitas mereka. Siap? Nah, nduk tole, putu-putuku. Setelah kita menyelami konsep ketuhanan dan filosofi hidup yang mendalam, sekarang kita akan melihat bagaimana spiritualitas leluhur Jawa itu terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma diangan-angan, tapi nyata dalam laku, dalam budi pekerti, dan dalam hubungan mereka dengan alam semesta. Ini yang seringkali kita lupakan di zaman serba instan ini. Leluhur kita itu sangat menjunjung tinggi yang namanya budi pekerti luhur. Mereka tidak punya daftar dosa dan pahala yang tertulis kaku, tapi mereka punya pegangan hidup yang kuat. Ingat pepatah Jawa yang sering saya sampaikan, aja gumunan, aja getunan, aja kagetan, aja aleman. Artinya, jangan mudah heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah kaget, jangan mudah manja. Ini bukan sekedar larangan, Nduk Tole, ini adalah ajaran untuk mengendalikan diri, untuk menjadi pribadi yang matang, yang tidak mudah goyah oleh gejolak dunia. Aja gumunan, jangan mudah takjub atau kagum pada hal-hal duniawi yang sifatnya sementara. Ini mengajarkan kita untuk tidak silau dengan kemewahan atau jabatan, tapi fokus pada esensi dan nilai-nilai luhur. Aja getunan, jangan mudah menyesal. Ini bukan berarti kita tidak boleh introspeksi, tapi jangan sampai penyesalan itu melumpuhkan kita. Ambil pelajaran, lalu melangkah lagi. Aja kagetan, jangan mudah kaget atau panik. Ini tentang ketenangan batin, tentang kemampuan menghadapi segala situasi dengan kepala dingin. Dan aja aleman, jangan manja, jangan mudah mengeluh, jangan gampang menyerah. Ini tentang kemandirian dan ketangguhan dalam menghadapi hidup. Semua ajaran budi pekerti ini, Nduk Tole, adalah wujud dari spiritualitas mereka. Mereka percaya semakin baik budi pekerti seseorang, semakin dekat pula ia dengan Gusti. Karena Gusti itu maha baik, maha adil, maha bijaksana. Jadi, kalau kita ingin dekat dengannya, ya kita harus meneladani sifat-sifatnya. Sesederhana itu sebenarnya. Selain budi pekerti, leluhur kita itu juga sangat menghargai harmoni dengan alam. Bagi mereka, alam itu bukan sekedar objek yang bisa dieksploitasi sesuka hati. Alam adalah bagian dari diri mereka, bagian dari Gusti. Mereka memandang alam sebagai mikrokosmos yang mencerminkan makrokosmos. Apa yang terjadi di alam juga terjadi di dalam diri manusia dan sebaliknya. Makanya mereka hidup selaras dengan alam. Mereka tahu kapan harus menanam, kapan harus memanen, kapan harus beristirahat. Mereka tidak memaksakan kehendak pada alam, tapi mengikuti irama alam. Mereka menjaga hutan, menjaga mata air, menjaga kesuburan tanah. Kenapa? Karena mereka tahu kalau alam rusak, maka kehidupan manusia juga akan terganggu. Ini bukan cuma soal ekologi, Nduk Tole. Ini adalah wujud
dari spiritualitas yang mendalam, bahwa menjaga alam itu bagian dari menjaga diri, dan menjaga diri adalah bagian dari menjaga hubungan dengan Gusti. Jadi Nduk Tole, leluhur kita itu tidak perlu ceramah panjang lebar tentang pentingnya menjaga lingkungan. Mereka langsung mempraktikkannya dalam hidup. Mereka tidak perlu seminar tentang etika. Mereka sudah punya budi pekerti yang mendarah daging. Ini semua adalah bukti nyata bahwa kedekatan mereka dengan Tuhan itu bukan cuma di mulut, tapi di setiap tarikan nafas, di setiap langkah kaki, di setiap perbuatan. Nah, sekarang mari kita bahas sedikit tentang aura mistis dan kearifan lokal yang melengkapi spiritualitas mereka. Monggo. Baik, Nduk, Tuli, putu-putuku. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin bikin sebagian orang merinding atau bahkan salah paham, yaitu tentang aura mistis dan kearifan lokal dalam spiritualitas Jawa. Jangan langsung mikir yang aneh-aneh ya. Ini bukan tentang perdukunan atau tahayul yang menyesatkan. Bukan. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam, lebih subtil, dan seringkali luput dari pandangan mata telanjang. Leluhur kita itu hidup dengan kesadaran bahwa dunia ini tidak hanya terdiri dari apa yang bisa kita lihat, dengar, atau sentuh. Ada dimensi lain, dimensi spiritual yang juga mempengaruhi kehidupan. Inilah yang menciptakan aura mistis dalam spiritualitas Jawa. Bukan berarti mereka menyembah makhluk halus atau kekuatan gaib, bukan. Tapi mereka mengakui adanya kekuatan-kekuatan yang lebih besar dari diri manusia. Dan mereka berusaha untuk hidup selaras dengan kekuatan-kekuatan tersebut. Ibaratnya, kalau kita naik perahu, kita harus tahu arah angin, arus air, dan kondisi ombak. Kita tidak bisa melawan semuanya, tapi kita bisa berlayar dengan baik jika kita memahami dan menghormati kekuatan-kekuatan itu. Kedekatan dengan Gusti bagi leluhur kita juga melibatkan rasa dan intuisi. Mereka tidak hanya mengandalkan logika atau akal sehat. Mereka percaya ada pengetahuan yang lebih tinggi yang hanya bisa diakses melalui hati yang bersih dan intuisi yang tajam. Makanya mereka seringkali melakukan laku prihatin seperti poso, meditasi, atau tirakat. Bukan untuk mencari kesaktian, tapi untuk membersihkan hati dan menajamkan intuisi, agar mereka bisa lebih peka terhadap bisikan-bisikan Gusti, terhadap petunjuk-petunjuk yang datang dari alam semesta. Ini bukan tentang hal-hal yang mistis dalam artian seram, tapi mistis dalam artian misterius, yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Dan dari sinilah muncul berbagai kearifan lokal yang luar biasa. Kearifan lokal ini bukan cuma sekedar tradisi atau adat istiadat, Nduk Tole. Ini adalah hasil dari penghayatan spiritual yang mendalam, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya, ada tradisi bersih desa
yang bukan cuma membersihkan lingkungan fisik, tapi juga membersihkan energi negatif dan memohon keselamatan. Ada juga tradisi sedekah bumi sebagai wujud syukur kepada Gusti atas rezeki yang diberikan melalui alam. Kearifan lokal ini juga tercermin dalam berbagai bentuk seni seperti wayang, gamelan, atau batik. Semua itu bukan cuma hiburan atau hiasan, Tule, tapi juga mengandung filosofi dan ajaran spiritual yang mendalam. Wayang, misalnya, bukan cuma tontonan, tapi juga tuntunan. Setiap karakter, setiap alur cerita selalu mengandung pesan moral dan spiritual. Gamelan dengan harmoninya mengajarkan kita tentang keselarasan dan kebersamaan. Batik dengan motif-motifnya menyimpan simbol-simbol kehidupan dan spiritualitas. Jadi, Tule, aura mistis dalam spiritualitas Jawa itu bukan tentang hal-hal yang menakutkan, tapi tentang kedalaman dan kepekaan batin. Kearifan lokal itu bukan tentang kemusyrikan, tapi tentang cara hidup yang selaras dengan alam dan Gusti. Ini semua adalah bukti bahwa leluhur kita itu tidak hanya cerdas secara akal, tapi juga kaya secara batin. Mereka menemukan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, bahkan dalam hal-hal yang bagi kita mungkin terlihat sepele. Nah, sekarang mari kita rangkum semua obrolan kita ini dan kita ambil hikmahnya untuk kehidupan kita di zaman sekarang. Siap, monggo. Nah, Tole, putu-putuku, tidak terasa obrolan kita sudah sampai di penghujung. Dari tadi kita sudah ngalor ngidul membahas bagaimana leluhur kita yang mungkin tidak beragama formal justru memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Gusti Kang Murbeng dumadi. Kita sudah menyelami konsep Sang Hyang Tunggal, filosofi manunggaling kawula Gusti, sangkan paraning dumadi dan suwung. Kita juga sudah melihat bagaimana budi pekerti luhur dan harmoni dengan alam menjadi wujud nyata dari spiritualitas mereka. Dan tak lupa, kita juga menyingkap sedikit tabir aura mistis dan kearifan lokal yang penuh makna. Apa, Tole? Pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini, Tole. Yang jelas, kedekatan dengan Tuhan itu tidak melulu soal label, tidak melulu soal ritual yang kaku atau dogma yang membatasi. Kedekatan itu ada di dalam hati, di dalam rasa, di dalam setiap laku kita. Leluhur kita mengajarkan bahwa Gusti itu ada di mana-mana, meresap dalam setiap jengkal kehidupan. Tinggal bagaimana kita membuka mata hati, menajamkan rasa, dan menyelaraskan diri dengan kehendaknya. Di zaman yang serba cepat, serba instan, dan serba digital ini, kadang kita lupa untuk berhenti sejenak, merenung, dan merasakan kehadiran Gusti. Kita terlalu sibuk mencari kebahagiaan di luar diri, padahal kebahagiaan sejati itu ada di dalam ketika kita bisa manunggal dengan Gusti
ketika kita bisa hidup selaras dengan alam, dan ketika kita bisa menebarkan kebaikan kepada sesama. Saya, Semar, hanya ingin mengingatkan, jangan lupakan kearifan leluhur kita. Jangan anggap remeh ajaran-ajaran yang sudah terbukti mampu membimbing mereka mencapai kedamaian dan kebahagiaan. Mungkin sudah saatnya kita kembali menggali mutiara-mutiara spiritual yang terpendam dalam budaya kita sendiri. Siapa tahu, di sana kita menemukan jawaban atas kegelisahan-kegelisahan hati kita. Terima kasih sudah mau mendengarkan celotehan saya, Nduk, Tole. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa menjadi pencerahan, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Gusti. Ingat, Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur. Dia selalu ada, selalu mengawasi, dan selalu membimbing kita. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Salam Rahayu, salam lestari. Tang samar mamoring sapa sinokmaya winaya wing sepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati aku lelono iki tanpa amu lan tanpa dengki nglerengke angkara nglerengke murka netepi rasa kang jati suwung ngawung-ngawung suwung ngawung-ngawung ora ono sing ana dudu zat sira zat ingsun zat sira zat ingsun ingsun ya sira sira ya ingsun ingsun ya sira sira ya